Tuliskan dulu dalam bahasa aslinya. Ditulisnya begini. Epagonisestai te hapak paradotese tois hagiois iste. Atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James Version dikatakan, ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Dalam New International Version yang lebih jelas, terjemahan Inggrisnya dikatakan to contend for the faith that was once for all, entrusted to God's holy people. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik ini penting. Kenapa saya harus membacakan bahasa aslinya? Ya, karena banyak orang yang membaca ini ya begitu saja. Nah, sekarang Tuhan mau menjelaskan pada kita malam ini. Tetaplah berjuang, tetaplah fokus, hidup, memelihara apa? Untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Ingat, iman itu diberikan kepada kita. Pada orang-orang siapa? Pada orang-orang yang dikasihinya. Dipanggil, dikasihi, diberinya iman. Dari mana Tuhan yang diberikan? Nah, ini katakan kan telah disampaikan. Iman yang telah disampaikan. Iman yang telah disampaikan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan entrusted, dipercayakan, delivered, diberikan. Jadi iman telah disampaikan, diberikan kepada orang-orang kudus, juga kepada kita. Nah, yang hebat kata disampaikan ini, ya, bahasa Indonesianya memang cuma disampaikan, tapi di dalam bahasa aslinya ditulis hapax. Ini huruf, sengaja saya tulis merah nih, hapax. Paradotese itu memberikan, tapi kata yang paling itu hapaxnya itu loh. Apa hapax? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan once for all. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iman yang telah disampaikan sudah satu kali sudah diberikan kepadamu dan diberikan untuk selama-lamanya. Jadi iman yang Tuhan berikan kepada kita satu kali saja iman itu diberikan dan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada orang punya pengertian, Pak, itu ada orang katanya beriman tapi dia murtad. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Karena tidak ada definisi dalam Alkitab. Sekali Tuhan memberikan iman pada kita, maka iman itu akan sampai selama-lamanya. Hapax paradotese. Ini harusnya dosen-dosennya menjelaskan yang jelas. Iman itu diberikan sekali oleh Allah dan selama-lamanya berlaku. Imannya dari Allah. Tapi Pak, dia pendeta itu kok jadi murtad? Padahal dia kan beriman, Pak. Siapa bilang dia beriman? Dia iman KW namanya. Itu bukan iman dari Allah, itu ngaku-ngakunya dia sendiri aja iman. Saya beriman, bukan dari Allah. Kalau yang dari Allah, iman itu diberikan oleh Allah, yang didasarkan oleh kasih, itu adalah sekali dan selama-lamanya. Sekali lagi, kita yang dipanggil, dipilih. Kitalah yang dikasihi oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan semua manusia, hanya sebagian dipanggil, dipilih. Itu yang dikasihi Tuhan. Itulah penebusan Kristus hanya untuk mereka, untuk kita. Dan untuk kita yang diselamatkan itu Tuhan berikan iman. Dan iman yang Tuhan berikan itu, saudara-saudaraku, sekali saja diberikan dan sampai selama-lamanya. Tidak akan kendor. Makanya setelah diberi iman apa dikatakan? Dipelihara oleh kekuatan Allah. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan mana lagi yang bisa melawan pemeliharaan Allah? Hei, hamba-hamba Tuhan. Halo? Mana ada yang bisa melawan kekuatan Allah? Sudah diberikan iman, dipelihara pula supaya kita hidup kekal, tidak binasa. Yang bertelinga coba dengar. Jangan lagi kita bicara mengikuti alur dunia. Imannya bisa goyang, imannya bisa begini. Sekali Tuhan iman, Tuhan akan pelihara. Tapi Pak Petrus kan diberikan iman pernah. Nah, saya ingin tanya, saat Petrus diberikan iman, dia goncang. Apakah Tuhan biarkan dia goncang? Enggak. Jalan di atas air tenggelam, dia tarik tangannya. Saat Petrus itu menyangkal, Tuhan selamatkan dia. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Amin, amin. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah hebatnya. Amin, amin, amin. Tadi iman yang diberikan oleh Allah berdasarkan kasih Allah. Dan kasih Allah itu berdasarkan kepercayaan kepada kita. Itu kasih, itu iman yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Rasul Paulus berani menuliskan, karena wahyu Tuhan dalam Roma 8:35. Tidak memisahkan kasih Kristus dari apapun juga, entah dari penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan,
Dalam ayat 38-39 lebih dahsyat lagi, Rasul Paulus menuliskan, sebab aku yakin. Nah, keyakinan Paulus itu dalam bentuk perfect lagi. Artinya terus menerus, tidak akan. Keyakinannya terus menerus sempurna. Jadi mau maut kayak, mau hidup kayak, mau malaikat kayak, mau pemerintah kayak, yang sekarang atau yang akan datang, kuasa di atas atau di bawah, makhluk lain, tidak bisa memisahkan dari kasih Allah. Dan kalau berbicara kasih Allah, di situ ada iman. Karena tindakan lanjutan dari kasih Allah itu adalah iman. Itu kualitas imannya. Nah, kalau saya simpulkan gambarnya jadi begini nih, firman Tuhan tadi. Orang yang pertama, suaranya lemah. Yang pertama, orang dipanggil, dipilih, dan ditentukan. Itu yang pertama. Seperti Roma 1 ayat 5-7, Roma 8 ayat 28-30, dan seterusnya. Orang yang dipanggil, dia pilih, ditentukan. Itulah yang dikasihi dan diselamatkan. Yohanes 3:16, 2 Tesalonika 2:13, dan seterusnya. Nah, orang yang dikasih diselamatkan, itulah yang dikaruniakan iman. Kepada mereka saja dikaruniakan iman. Yohanes 3:16, Filipi 1:29, Yudas 1 ayat 3. Yang dikaruniakan oleh iman, yang dikaruniakan iman, itulah yang akan Tuhan pelihara dan dipimpin oleh Roh. Itu ayatnya 1 Petrus 1 ayat 5, Yudas 1 ayat 1, Galatia 5 ayat 25. Nah, orang yang dipelihara, dipimpin oleh Roh inilah yang akan mengalami hidup yang kekal. Akhir paragraf Yohanes 3 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 5, Yudas 1 ayat 1. Jelas sudah. Inilah orang-orang yang dipanggil, dipilih. Berbeda dengan orang yang tidak dipanggil. Yang tidak dipanggil malah sejak semula sudah dihukum. Yang kedua, jadi itu kan orang yang sudah dihukum. Yang dibinasakan dari semula. Nah, yang kedua, orang-orang yang dibinasakan itu siapa? Orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, sehingga dilemparkan ke dalam lautan api alias binasa. Firman Tuhan berkata ya di dalam Wahyu 13 ayat 8. Ya, kita banyak berbicara Wahyu di sini sekarang. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Binatang bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yang dimaksud di sini adalah iblis. Wah, itu karangan Pak Jo tuh, tafsiran Pak Jo tuh binatang itu iblis. Enggak. Baca di Wahyu 12 ayat 9 ya. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 menyatakan bahwa binatang ini yang bertanduk 10 berkepala 7 itu disebut iblis atau satan atau setan ya. Itu di Wahyu 12 ayat 9. Jadi bukan karangan saya tuh. Tentu dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah iblis. Siapa orang-orang itu? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ternyata ada ya orang-orang yang tidak tertulis ya di kitab kehidupan. Ada. Sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Karena kitab kehidupan itu ada saat dunia dijadikan. Jadi saat Allah menciptakan dunia ini, ya kitab kehidupan pun diadakan oleh Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan, saudaraku, dari sisi Tuhan, Tuhan sudah menentukan siapa yang masuk ditulis, siapa yang tidak tertulis. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah menetapkan. Dalam kitab kehidupan itu Tuhan sudah menetapkan dari sebelum dunia dijadikan, sejak dunia dijadikan. Si A ada, si B nggak ada. Itu Tuhan sudah tentukan dari sisi Tuhan. Tapi si A-nya sendiri nggak tahu dia tertulis atau tidak di situ. Nggak tahu karena dia belum lahir. Si B pun nggak tahu karena dia juga belum lahir. Sampai nanti satu saat si A yang tertulis namanya baru dinyatakan oleh Tuhan, kau ada di dalam kitab kehidupan. Si B malah nggak peduli atau si B nggak mau tahu dia ada atau tidak ada di situ. Dia malah punya keyakinan dia masuk surga. Itu si B itu begitu. Kalau si A itu masih deg-degan, Allah aku masuk nggak sampai Allah menyatakannya. Sama kayak Paulus. Jadi sekali lagi, orang-orang yang nanti menyembah iblis itu memang orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nggak tertulis. Dan apa akibatnya bagi orang-orang tidak tertulis tadi? Di dalam Wahyu 20:15 dikatakan begini, dan setiap orang yang tidak ditemukan, jadi pada akhir zaman nanti, saat kitab
di zaman itu kitab-kitabnya dibuka. Ya, dan setiap orang saat kitabnya dibuka, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan, perhatikan, kata tertulis pun bentuknya perfect. Artinya sudah tertulis, sudah ada, tidak bisa berubah lagi. Sama kayak ayat sebelumnya, nih di Wahyu 13:8. Kata tidak tertulis itu bentuknya juga perfect. Sudah paten, sudah permanen. Jadi kalau tidak tertulis ya tidak akan tertulis selama-lamanya. Kalau tertulis ya tertulis selama-lamanya. Makanya di ayat 20, Wahyu 20 ayat 15, waktu dikatakan kalau nanti ditemukan namamu tidak tertulis, memang sudah dari dulu tidak tertulis, sudah permanen, sudah perfect. Maka orang-orang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, mati, binasa. Nah itulah orang-orang, jadi sudah ditentukan dari Allah dari awal. Jadi benarlah Amsal 16 ayat 4 katakan, Allah membuat orang fasik untuk hari malapetaka. Nah, bagaimana dengan kita? Orang yang dipanggil dipilih. Orang yang dipanggil dipilih ada nggak ya di situ ya di buku kehidupan? Ada berapa ayat nih? Ya, satu, Rasul Paulus yang menjamin ya orang-orang yang melayani Tuhan itu ada di situ. Dia katakan kepada Sunsogos dalam Filipi 4 ayat 3, bahkan aku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi siapa yang melayani mengabarkan Injil? Ya ada di situ. Ada di dalam kitab kehidupan. Bahkan Yesus berkata di dalam Lukas ya 10 ayat 17 sampai 20. Saat Yesus mengirim murid-muridnya 70 orang berpasang-pasangan, berdua-berdua untuk mulai belajar mengabarkan kabar gembira mengenai Kristus. Saat murid-muridnya kembali kepada Yesus, mereka berkata begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk loh kepada kami demi namamu. Tapi apa jawab Yesus? Yesus kata begini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah kamu, tapi kamu harus bersukacita. Karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Kata terdaftar ini pun bentuknya perfect, sempurna, tidak bisa berubah lagi, sudah permanen. Pesan Yesus adalah begini, jangan kamu fokus kepada hal-hal yang di dunia ini. Walaupun kamu mengusir iblis, tapi itu kan sementara di dunia ini. Yang harus kamu bersuka cita itu adalah namamu sudah terdaftar. Sudah ada di sana namamu. Itu loh, jadi yang kekekalan lah. Ya. Jadi kita semua nih 300-an orang yang dengar Zoom ini, kita harus bersuka cita. Semangat ingin mengetahui firman Tuhan. Kenapa? Namaku sudah ada di sana. Apapun yang terjadi di dunia, sudah di sana. Udah aman aku di sana. Anytime Tuhan panggil, aman saya di sana. Itu loh. Itu yang Tuhan katakan. Kau bersuka citanya karena namamu sudah terdaftar di sana dan sifatnya permanen. Contoh lain, ya dalam Wahyu Yesus katakan juga mengenai jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis ini di Turki Barat. Salah satu dari 7 gereja ya di Asia kecil yang tidak bertumbuh-tumbuh. Ya. Bukan dari segi jumlah orangnya, tapi dari kualitas imannya tidak bertumbuh-tumbuh dan harusnya mereka dihukum. Tapi Yesus berkata, tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya dan mereka ini akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi ada masih orang-orang ini, orang-orang walaupun lingkungannya tidak mendukung, tapi masih ada. Walaupun di kelompok gerejanya itu semuanya imannya kendor dan segala macam karena bukan iman dari Tuhan, karena percayanya hanya karena ikut-ikutan, karena kelahiran, karena tanda-tanda, tapi bukan yang karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada dia. Tapi masih ada loh, ada kelompok itu orang-orang yang benar-benar beriman, percaya, sehingga Tuhan katakan mereka akan berjalan bersama aku karena mereka layak dan akan berpakaian putih. Nah orang-orang inilah dalam Wahyu 3 ayat 4 itu, selanjutnya dalam Wahyu 3 ayat 5 ayat berikutnya Tuhan katakan mereka inilah yang dianggap menang.
barang siapa yang menang. Jadi mereka yang menang tadi di ayat 4 tadi loh. Ini kan sambungan ini. Ya. Ayat 5 dikatakan barang siapa yang menang, yaitu siapa yang menang? Yang mereka yang depan tadi loh. Yang jemaat-jemaat di beberapa jemaat orang di Sardis ini yang tidak mencemarkan. Ya. Nah, beberapa orang yang menang, barang siapa yang menang akan mengalami 3 hal. Akan mengalami 3 hal, Yesus katakan. Yang pertama, dia akan dikenakan pakaian putih. Pasti akan dikenakan pakaian putih. Pasti pakaian putih, nanti kita akan jelaskan di belakang. Akan dikenakan pakaian putih. Yang kedua, Pak, aku tidak akan menghapus namanya. Kalau dikatakan aku tidak akan menghapus namanya, pasti tidak akan dihapus namanya. Artinya nama kita udah ada di situ duluan kan. Makanya Yesus katakan tidak akan menghapus. Artinya nama kita sudah ada di kitab kehidupan itu. Dan tidak akan dihapus. Itu yang kedua. Yang menang diberikan pakaian putih dan tidak dihapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya sudah ada di situ. Yang ketiga, Yesus akan mengakui dia. Yesus akan mengakui dia di hadapan Bapa. 3 hal yang dialami bagi orang-orang itu yang dipanggil dipilih itu. Satu apa? Dikenakan pakaian putih. Yang kedua, tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Ketiga, Tuhan akui. Nah, siapa yang menang itu siapa sih? Apakah saya nih 330-an orang ini yang ada di Zoom ini semua orang-orang yang menang? Rasul Paulus mengatakan, ini loh kategori orang yang menang itu. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita bukan hanya menang, kita lebih dari orang menang. Kenapa saya lebih dari orang menang? Perhatikan baik-baik. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia di sini? Bapa. Jadi saya menjadi menang lebih dari pemenang oleh karena Allah telah mengasihi saya. Allah telah mengasihi saya itu akibat Allah memanggil saya. Lihat urutannya tadi kan? Masih ingat gambar tadi kan? Dipanggil dulu, saya mengasihi. Jadi Allah apa kita dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita yang dipanggil. Dan akibat dikasih apa? Tuhan berikan juga iman. Kalau diberikan iman terus apa? Dipelihara. Sehingga saya selamat terus. Sampai hidup kekal bersama Kristus. Jadi jelas saya lebih dari pemenang. Jadi saya menang itu bukan karena saya hidup. Akibat dari kasih Allah itu apa? Kalau tadi kasih Allah itu akibat Allah memanggil saya, sekarang kasih Allah itu mengakibatkan apa? Saya diberikan iman. Kalau saya diberikan iman, saya dipelihara oleh kekuatan Allah sampai dinyatakan keselamatan kepada akhir zaman. Apakah luar biasa nih? Inilah firman Tuhan. Semuanya. Dan yang membuat kami kagum itu begini. Ini yang menuliskan macam-macam nih. Ada Yudas lah, ada Paulus lah, ada Yohanes lah, ada Paulus lah. 4 orang ini menulisnya itu tidak sebelahan, di tempat yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Tapi ternyata kok bisa klop? Apakah mereka ber-WA-WA-an, telepon-teleponan? Tidak ada telepon, tidak ada WA, mereka jauh-jauh jaraknya. Tapi mereka bisa menuliskan, kok yang klop, saling mendukung, jadi satu uraian firman Tuhan yang begitu indah. Bagi orang yang diselamatkan itu begitu indah. Kenapa? Karena sutradaranya cuma satu, yaitu Roh Kudus sendiri. Tapi kalau saya membuat buku dari satu orang saja, nah itu bisa rekayasa orang itu kan. Kalau ini nggak bisa rekayasa, bagaimana rekayasa di zaman dulu lagi? Nah, katakan dikenakan pakaian itu, kita sudah pernah bahas juga di minggu pertama sampai minggu ke-6. Ya, mengenai nubuatan Yesaya dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Di ayat 10 Yesaya mengatakan begini, aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan. Jadi namanya pakaian putih itu adalah mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Jadi saya ini sudah diberi selamatan. Ya, artinya apa? Sudah menang kan? Namanya sudah selamat kan? Selamat itu kan kasih Allah, ya. Mengenakan anaknya. Untuk apa anaknya? Untuk menyelamatkan saya, gitu ya. Dan dialah kebenaran untuk saya. Jadi kasih Allah itu adalah keselamatan itu bagi saya.
Dan itu akibat Allah memanggil saya. Dan akibat keselamatan saya jadi percaya. Saya dipelihara dan seterusnya. Yang keempat, kita nih, orang-orang yang dipanggil dipilih. Ya. Kita ini sudah diberikan Bapa kepada Kristus. Sehingga dijamin tidak akan dibuang. Yohanes 6 ayat 37. Yang diberikan saja, yang nggak diberikan Bapa ya enggak gitu loh. Hanya yang diberikan pada Bapa saja yang datang pada Yesus. Yang tidak diberikan kepada Yesus ya tidak akan datang pada Yesus. Yohanes 10 ayat 28-29. Pernah kita bahas, saya hanya mengingatkan dengan penekanan khusus beberapa hal. Yesus berkata begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, domba-dombanya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Kalimat pasti tidak akan binasa ini dalam bahasa aslinya ditulisnya begini. Ume apolontai. Apolontai itu binasa. Ume apolontai. Kenapa itu penting? Karena kata u itu bacanya u, itu adalah dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia itu tidak. Me itu juga tidak. Jadi kalau terjemahkan tidak binasa. Itu menunjukkan apa? Pasti tidak binasa. Gitu loh. Jadi suatu kepastian. Ini ditekankan sampai 2 kali loh. Tidak, me gitu ya. Ya, itu tidak, pasti tidak akan binasa. Berapa lama? Selama-lamanya. Eston aiona. For all time, sepanjang masa tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Seorang pun, siapapun, termasuk diri saya sendiri tidak bisa merebut saya dari tangan Kristus. Dan firman ini tidak pernah dibatalkan, tidak pernah ditarik. Firman ini ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa merebut saya, termasuk diri saya, dari tangan Kristus. Ya, Yohanes 9 malah dikatakan lebih jauh lagi. Tidak bisa direbut dari tangan Bapa. Tidak bisa direbut dari tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka padaku. Dan kata memberikan bentuknya juga perfect. Artinya Allah sekali memberikan, ya sudah terus diberikan. Tidak akan ditarik-tarik. Itu yang perfect, sempurna, permanen. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Bapa. Jadi yang pertama dikatakan dari tangan Yesus nggak bisa direbut. Dari yang ayat 29 katakan dari tangan Bapa. Artinya tangan Yesus sama dengan tangan Bapa. Wah, itu tafsiran Pak Jo itu. Tangan Yesus sama dengan tangan Bapa. Bukan tafsiran saya, itu firman Tuhan. Yang mana? Di ayat 30-nya. Kenapa tangan Yesus sama dengan tangan Bapa? Karena dikatakan oleh Yesus sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Jadi tangannya satu gitu. Yesus berkata, selama aku bersama mereka, murid-murid, aku memelihara mereka. Dalam namamu itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Begitulah kualitas bagaimana Yesus menjaga. Begitulah kualitas Allah Bapa memelihara kita dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Dengan kekuatannya dia memelihara kita. Dia jaga kita supaya kita tidak binasa. Jadi jangan sampai ada orang berkata, kok bisa-bisanya saya itu kok jadi jatuh lagi, jadi murtad. Nggak bisa. Tuhan menjaga saya dengan kekuatannya sampai saya tidak binasa. Kecuali orang-orang yang memang ditentukan dari awal untuk binasa. Itu bukan saya. Dan Yesus berkata, siapa orang yang ditentukan untuk binasa itu? Di dalam bahasa aslinya dituliskan Huios tes apolias, son of perdition, the one doomed to destruction, the son of destruction, anak kebinasaan. Siapa itu? Yudas. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci tentang Yudas. Yaitu apa? Mazmur 41 ayat 9. Mazmur 41 ayat 9. Jadi penjagaan Yesus sudah dinyatakan. Aku jaga loh murid-murid yang 11 itu. Tidak ada loh yang binasa. Kecuali Yudas memang tidak percaya dari awal. Nah, kalau Yesus saja menjaga murid-muridnya seperti itu, apalagi Bapa. Sebagai penutup, dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan yang perfect bentuknya, sudah diberikan itu perfect, tidak akan dibatalkan, tidak akan ditarik. Kita semuanya sudah diberikan pada Yesus itu, dijamin oleh Yesus tidak akan hilang, ya.
tidak akan hilang, tetapi semuanya akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, sampai malam ini tidak ada satu firman pun yang menyatakan bahwa orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan itu menjadi akan hilang. Tidak, Tuhan jaga kita. Tapi orang-orang yang tidak dipanggil, dipilih, memang dari awal sudah ditentukan untuk dihukum, dari awal memang sudah ditentukan untuk dibinasakan. Karena mereka tidak ada dalam kitab kehidupan. Tapi kita semua yang dipanggil, dipilih, ada dalam kitab kehidupan. Segala kemuliaan bagi Allah tempat mati. Haleluya, amin. Luar biasa itu firman. Haleluya.